Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus yang menuntun perjalanan setiap kehidupan anak-anaknya yang berharap memandang kepadanya. Dialah penolong kita, dialah sumber kekuatan kita, dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman, karena firman Tuhanlah yang menghibur, menguatkan, meneguhkan, dan menuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengar. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman Tuhan ini membangkitkan, menguatkan setiap yang mendengarnya. Jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Roh Kudus urapi. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ada di penghujung di bulan Februari. Itu berarti sudah hampir 2 bulan kita melewati tahun 2023. Tuhan yang sama yang membawa kita melewati tahun yang lalu, kita ada di tahun yang baru dan 1 bulan akan kita segera lewati lagi. Mari kita pandang kepada Kristus. Dia mempunyai surat dalam hidup kita yang tertulis dalam Alkitab, menjadi pegangan, menjadi gambaran cinta kasihnya bagi kita semua. Terwujud nyatakan ketika dia mati di atas kayu salib. Kita akan lihat dari surat yang yaitu seri surat yaitu yang terakhir, di mana surat ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini begitu banyak ya dari pasal-pasal yang terkumpul, namun kita akan ambil di 2 Korintus pasal 3. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini surat Paulus yang kedua. Kita lihat di ayat 1, 2 Korintus pasal 3. Dengan judul surat pengbalan suratan terbuka. Mari kita baca di ayat 1. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian pada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara, kehidupan kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, ada materai darah Yesus, di mana kuasa Tuhan yang bekerja mengubah hidup kita yang dahulunya minus, Tuhan ubah menjadi plus. Kehidupan kita mengalami transformasi, pertobatan yang sejati, kehidupan yang berbuah-buah dari tingkah laku kita, pekerjaan, perbuatan, pikiran kita yang diubahkan oleh Tuhan. Semua ini adalah karya Kristus dalam hidup orang percaya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang membawa kabar baik, kabar pemberitaan yaitu perjanjian baru bagi setiap jiwa-jiwa supaya diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Karena manusia telah hilang kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa, dan hanya lewat Yesus Kristus sehingga terjadi pemulihan. Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku." Untuk itu kita bersyukur oleh karena kasih anugerah kita telah diselamatkan. Orang dikata yang percaya, dia tunjukkan imannya dari perbuatannya. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Untuk itu dalam kehidupan orang percaya yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan terlihat yaitu buah-buah dalam kehidupannya. Buah pertobatan, buah pelayanan, dan bahkan orang yang diproses Tuhan yaitu buah roh. 9 buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan 23 terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita lihat di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 buah roh ya, di mana nampak dalam kehidupan seseorang yang dirasakan oleh orang sekitarnya dimanapun orang tersebut berada. Penuh kasih, damai sejahtera, sukacita, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, dan sebagainya. Dan ini adalah proses kehidupan orang percaya. Yang katakan percaya, kita harus tunjukkan sungguh-sungguh kepercayaan kita dalam
pertobatan kita sehari-hari. Kita lihat bahwa jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus dan teman-teman yang ada, dan semua pembinaan yang ada, jemaat dengan berbagai corak yang ada, dan variasi-variasi karakter-karakter dari kepribadian pengalaman yang ada terhimpun dalam jemaat tersebut. Tuhan mengasihi setiap umatnya. Tuhan mengasihi setiap gereja-gereja lokal, yang sekalipun ada yang besar ataupun yang kecil secara jumlah, namun tetap Tuhan yang sama yang memimpin, menuntun dalam setiap kehidupan berjemaat. Sebagai orang percaya, di mana ada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dipercayakan mendamaikan kita kepada Allah yang kudus lewat pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi kehidupan kita menjadi surat pujian, kesaksian bagi siapapun hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan pakai untuk menabur, membentuk, untuk mengarahkan kehidupan kita. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kehidupan orang Nasrani, orang percaya, berakar pada kebenaran firman Tuhan, di mana bukan logos secara hurufiah, tetapi kehidupan kita rema, yaitu setiap perkataan firman Tuhan yang menghidupkan kita, dan kita sadari bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya. Apakah kita perhatikan? Apa kita responi? Apa kita sungguh-sungguh mau mengikuti arahan, tuntunan, nasihat firman Tuhan? Kita sadari bahwa surat yang ada, yang tertulis, yang dituliskan pada kita, yaitu terdapat dalam Alkitab. Kita dapat baca kapan saja, tentu saja kita membaca bukan dengan kehendak kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi, sehingga pembacaan kita berguna, bermanfaat, menghidupkan kita, mengubah hidup kita. Saudara, kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan yang Tuhan sudah pakai hamba-hambanya untuk menuntun kita, mengarahkan kita. Ditulis bukan di loh-loh batu, tetapi loh-loh daging, yaitu di hati manusia. Hati inilah tempat di mana Tuhan bekerja. Seseorang yang hatinya beres, hatinya tulus, hatinya benar di mata Tuhan, maka sungguhnya dia akan melihat bahwa apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah baik adanya. Kita akan lihat di Mazmur 73, Mazmur 73 ayat yang ke-1. Ya, kita baca Mazmur 73 ayat 1. Ini adalah pergumulan dari seorang pemazmur bernama Asaf. Pergumulan dan pengharapan ayat 1, 2, dan 3. Ya, 1 dan 2 dan 3. Pergumulan dan pengharapan Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tulus dan bersih hatinya. Kita mengakui kebaikan Tuhan, kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun yang kita alami mungkin tidak mengenakan secara daging. Mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan, kegagalan. Namun di balik semua yang terjadi, Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Allah itu baik setiap saat. God is good all the time God is good. Tetapi aku, kata pemazmur, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Kalau kita membanding-bandingkan diri kita pada orang lain, sepertinya kita ikut Tuhan. Kenapa kok kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan mereka sebagian orang yang dikatakan tidak sungguh-sungguh ataupun tidak hidup dalam kebenaran, tetapi kok sepertinya mereka begitu banyak hal yang lancar dalam hal keuangan, kesehatan, banyak perkara yang dikatakan mereka tidak setia mengiring Tuhan. Namun
kenapa mereka bisa tetap sepertinya hidupnya enak. Saudara terkasih, hidup kita sadar ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Dia yang merajut, merancangkan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Dalam proses perjalanan ini adalah proses pengenalan akan Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam doa puasa, yaitu 40 hari yang akan dimulai tanggal 28 Februari. 28 Februari hari Selasa dan hari Senin malam jam 10 mulai puasa. Dan dalam puasa ini bukan kekuatan kita untuk menunjukkan kepada seseorang, pada orang lain bahwa kita kuat, hebat dalam menahan lapar, bukan itu. Itu bukan tujuan dari berdoa puasa. Tujuan dari doa puasa adalah pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang menyingkapkan lebih dan lebih lagi. Karena kita tanggalkan semua yang harusnya mungkin pada jam-jam makan kita, tapi kita pakai untuk lebih banyak waktu kita sediakan untuk berdoa, menyembah, untuk merenungkan firman Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Maka setiap doa puasa selalu akan alami terobosan yang Tuhan kerjakan sendiri. Dalam keuangan, kesehatan, dalam hal keluarga, pelayanan, pekerjaan, Tuhan, He's God of breakthrough. Dia adalah Tuhan atas segala terobosan. Saudara terkasih, kita lihat ulang di ayat yang ketiga, 2 Korintus pasal 3. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan bahwa kita adalah surat Kristus yang ditulis oleh karya Kristus, yaitu di hati manusia. Hati manusia di mana kita menyimpan firman Tuhan. Sehingga semua cemooh, semua kesedihan, kekecewaan, semua hal-hal, perkara-perkara di dunia ini, semua sirna. Kalau kita melihat bahwa memandang pada kemuliaan Tuhan yang menyinari hidup kita, maka yang gelap juga tidak mempunyai kuasa. Karena Yesus mati dan hari ketiga dia bangkit. Ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami pada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara yang terkasih, Tuhan memakai hidup kita dalam berkeluarga, dalam usaha, dalam pelayanan, pencapaian-pencapaian, kejayaan-kejayaan yang ada. Semuanya kita sadari. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan, hormat, dan syukur. Kehidupan orang yang sungguh-sungguh mengucap syukur dan menyadari hidup ini adalah kesempatan, pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan, maka kita sungguh-sungguh akan memakai seluruh segenap hati, jiwa, kekuatan mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita. Kita lihat bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Semua karya-karya yang ada, kalau bukan Tuhan yang tolong kita, kita tidak sanggup. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, yang memberikan hikmat, dorongan, dan Dia yang membuka jalan saat tiada jalan. Dia menutup pintu yang Dia harus tutup, tidak seorang pun bisa membukanya. Dia membuka sebuah pintu yang tidak seorang pun bisa menutupnya. Bagian kita adalah mempercayai Dia dalam segala hal. Kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Dia yang menyanggupi, Dia yang membekali kita. Apapun tugas saudara sebegitu beratnya, kalau Tuhan yang sudah memanggil saudara, maka saudara dimampukan. Karena ada kasih anugerah, ada grace, kasih anugerah itu di dalam hidup orang yang memang sudah Tuhan tentukan dan panggil untuk tujuan rencananya. Ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Alkitab, kebenaran firman Tuhan bukan untuk diadu debat, untuk argumentasi. Tapi firman Tuhan untuk dihidupi. Firman Tuhan adalah untuk kita dituntun, diarahkan, dididik dalam kebenaran. Firman Tuhan tidak sepotong-sepotong. Orang yang mau melakukan firman Tuhan, dia siap melakukan firman Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Namun orang yang punya berbagai banyak alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan, apapun dari firman Tuhan yang dibaca ataupun yang dia dengar,
dia akan memilih-milih yang sesuka-suka hatinya. Yang dia merasa ini hal yang cocok buat dia lakukan, tidak cocok dia tidak lakukan. Padahal firman Tuhan adalah seutuhnya, full gospel, full, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Sangat penting sekali kita menyadari bahwa Roh Tuhan yang menghidupkan kita. Sehingga firman Tuhan bukan logos, tetapi rema yang kita terima. Setiap hari demi satu hari. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita lanjut di ayat 7, saudara. Karena kita adalah suratan terbuka. Karya Kristus dalam hidup kita dibaca oleh orang-orang sekitar kita dimanapun kita ditempatkan. Di mana tempat kita tinggal, kita mungkin tidak bisa berbuat banyak-banyak hal. Namun bagian kita mulailah dari berdoa. Doakan untuk sekelilingmu, doakan untuk tempat bekerjamu, doakan untuk lingkungan engkau tinggal, sekolah, studi, maupun juga dimanapun komunitas saudara berada. Ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Kita sadari bahwa perjanjian lama, apa yang terjadi dari Musa, ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan manusia secara kasat mata tidak mungkin bisa melihat Allah karena cahaya yang begitu terang. Namun kita ada di dalam perjanjian baru, di penghujung akhir zaman, kemuliaan Allah semakin dinyatakan. Sinar yang begitu terang benderang itu menerangi hati manusia yang gelap, kehidupan yang gelap, terang Tuhan menerangi. Sehingga ada kelepasan, ada kebebasan, dan ada terobosan. Ayat 9, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Kita dibenarkan oleh karya Kristus, darah Yesus yang bekerja dalam hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk bertobat. Namun orang yang bersikeras tidak mau bertobat, keraskan hati, maka sayang sekali dan itu tidak menjadi berkat buat dirinya, buat orang sekitarnya. Untuk itu hati memang harus lembut, untuk Roh Kudus koreksi, untuk izinkan Roh Kudus menginsafkan, sehingga kita mawas diri kita, mawas ajaran kita, mawas dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Ayat 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Apa artinya kesusahan yang sedang kita alami dibanding dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan nyatakan dalam hidup kita, di mana full of glory, penuh dengan kemuliaan Allah. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena terang Kristus, kemuliaan kehadirannya yang begitu termanifestasi dalam perjalanan kita, orang-orang yang mencari Tuhan, menyembah Dia, yang bersujud maupun merendahkan hati di bawah kakinya. Sungguh Dia yang mengangkat kita dari lembah keterpurukan, dari lembah kekelaman. Dia adalah gembala yang baik. Ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Berdasarkan iman, harap, dan kasih, pengharapan kita pada Kristus tidak pernah mengecewakan. Karena Kristus tidak pernah mengecewakan kita semua. Dia tak pernah gagal, dia tidak pernah pudar, karena dia full of glory. Ya. Ayat 13, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara terkasih, suratan terbuka, kita hidup ini ada sebuah perjalanan dari masa kecil, masa kita remaja,
dewasa muda, dewasa, dan sampai masa tua, tetap Tuhan yang memegang tangan kita. Sesuai Rema 41 ayat 10, Rema tahun ini, jangan kamu takut sebab aku menyertaimu. Jangan kamu bimbang sebab aku ini Tuhan Allahmu. Ya, Dia yang memberikan kita kemenangan, mengangkat kita, memegang tangan kita, dan dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Dalam perjalanan kita, apapun profesi yang ada, kita membagikan Kristus lewat kehidupan ini, suratan terbuka. Siapapun yang lalu lewat, yang dalam kehidupan kita dapat membaca bagaimana kita mengambil sikap, mengambil keputusan, melangkah dalam perkataan, perbuatan, hasil karya, semua dapat nampak oleh sekitar kita. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Mungkin mereka bisa hafal firman tersebut, mereka berbaca berulang-ulang, namun hati ini keras dan keras dan keras. Tidak rela ada pendudukan pada otoritas yang Tuhan percayakan maupun di dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah ditetapkan. Ayat 16, saudara bisa garis bawahi ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sesederhana bertobat, berjalan kembali kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Kalau kita mau berangkat ke Jakarta, maka kita arah dari kendaraan kita tentunya bukan arah ke arah Bali, ya. Namun kita tahu destinasi kita adalah Jakarta. Kita melewati proses kota-kota yang kita lewati sampai tiba di tujuan. Begitu pula kehidupan kita. Kita sadari bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita, sedang berproses membawa kita sampai tiba di tujuan Allah. Kunci di ayat 16 ini tolong digaris bawahi. Tetapi apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sungguh sukacita kebenaran firman Tuhan ini, kita yakin dan percaya di mana roh Tuhan ada pada kita, hati kita tidak tahan kecuali berbalik dari jalan kita yang salah, kefasikan kita, keegoisan kita merendahkan hati menghadap Allah yang kudus, yang membuka tangannya untuk menerima kita, membersihkan kita, memulihkan kita, mengoreksi, dan juga membebat hati kita. Karena Tuhan ada, di mana ada roh Allah, maka juga ada kemerdekaan. Kebebasan untuk melakukan firman Tuhan, kebebasan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi tidak ada terselubung, maka pandangan kita jelas, terfokus, terarah, mata kita memandang pada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam hidup orang lain sesama kita. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sungguh, kita melihat wajah teman kita melihat wajah kita, apa yang saudara lihat? Hendaknya kita melihat kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan wajah, kehidupan kita, saudara kita, kenalan kita, karena terselubung itu sudah dibukakan, sudah dikoyakan. Seperti di tirai bait suci yang terbelah dua ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Sungguh indah sekali karena kita tahu bahwa Dia membuka jalan saat tiada jalan. Jadi kemuliaan Tuhan itu yang dinyatakan karena manusia yang Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, manusia semua telah hilang kemuliaan Allah. Jadi pemulihan yang berarti kemuliaan Allah karena Yesus datang ke bumi, menjelma sebagai manusia dan mati menggenapi panggilan Tuhan, ya, panggilan Bapa di surgawi, yaitu mati di kayu salib, pada hari yang ketiga Ia dibangkitkan. Itu saudara terkasih, mari dengan buka hati kita, izinkan Roh Kudus berproses, membuka hal yang terselubung dalam pikiran, perbuatan, sehingga hidup kita sebagai suratan terbuka yang dibaca oleh sekitar orang-orang yang lalu lalang berpapasan dengan kita,
bahkan keluarga kita, kehidupan kita tidak terpisah dari melakukan firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa, yaitu firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan, sebab firman-Mu ya dan amin. Suratan terbuka karya Kristus dalam hidup kami, semakin hari semakin dipertajam, semakin nampak, ya Bapa, karena kami akan percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lelah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan teguhkan iman, dan Engkaulah segala-galanya dalam segala-galanya. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintah kami yang ada, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, bersama Kabinet Menteri, pusat sampai yang di pelosok. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu, juga di gereja-gereja Tuhan bersatu, melayani-Mu, memperluaskan kerajaan-Mu. Engkaulah kepala atas gereja-gereja-Mu, kami adalah bagian dari tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga doa puasa 40 hari yang akan diadakan segera, maupun pada tanggal 28 yaitu Selasa ini. Tuhan campur tangan, berikan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Mengambil waktu-waktu kualitas untuk berdoa, berpuasa, mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengundang saudara yang ingin mengalami terobosan sebelum memasuki Paskah, kita ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa, mencari wajah-Nya lebih dari sebelum-sebelumnya, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Apabila saudara ingin mendaftarkan diri bergabung dalam doa puasa ini, bisa menghubungi nomor yang ada tertera di screen yang ada. Biarlah saudara juga akan diberikan arahan-arahan pedoman yang ada, bahkan renungan per butir per hari yang kita baca selama doa puasa, dan list nama-nama peserta untuk kita saling doakan. Dan juga saudara terkasih, di minggu yang kedua setelah ada pelayanan Cornerstone Kids, ya, anak-anak dalam bahasa Inggris, hari Sabtu jam 3 sore, ya, minggu yang kedua. Bagi saudara yang ingin bergabung dengan anaknya, bisa hubungin kami. Tuhan Yesus memberkati.